warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 AKT 3B. Di sini anggotanya ada Alia Adelia, saya sendiri Cici Risnoli, Tambunan, Siti Zainab, serta Syafina Lugina. Kami dari kelompok 6 AKT 3B akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai pengendalian varietas tanaman. Boleh di next slide, Chef. Untuk materi yang pertama terlebih dahulu yaitu untuk dasar hukumnya. Perlindungan varietas tanaman ini didasari hukum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Dan undang-undang ini juga menjadi dasar dari materi kelompok kami hari ini. Boleh di next lagi, Chef. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari perlindungan varietas tanaman yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang PVT. Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pelindungan Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pembelian tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Jadi di sini PVT itu sama jadi salah satu dari HKI atau hak kekayaan intelektual. Dan di sini perlindungan varietas tanaman diberikan perlindungan yang diberikan sama negara yang diwakili oleh pemerintah. Boleh di next, Chef. Yaitu definisi hak perlindungan varietas tanaman yang terdapat dalam pasal 1 angka 2. Di sini definisinya yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Ya, jadi di sini pemulia tanaman itu memilih antara menggunakannya sendiri hak khusus ini atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu yang akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Bisa di next lagi, Chef. Untuk definisi ketiga yaitu definisi dari varietas tanaman sendiri dalam pasal 1 angka 3. Jadi definisinya di sini yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Jadi di sini varietas tanaman itu harus ada satu varietas tanaman tersebut. Mau itu dari bentuk tanamannya, bentuk tanamannya, daunnya, bunganya, buahnya, bijinya, atau yang lainnya. Jadi harus ada satu sifat yang bisa menjadi pembeda antara varietas tanaman lain. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Cece. Materi selanjutnya adalah mengenai varietas tanaman yang dapat diberi PVT atau perlindungan varietas tanaman. Nah, ketentuan ini tuh tercantum dalam Undang-Undang 29 Tahun 2000, Pasal 2, Angka 1 sampai 5. Nah, varietas yang dapat diberi PVT ini meliputi varietas tanaman dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Yang pertama itu baru. Suatu varietas dianggap baru apabila saat penerimaan permohonan PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari 1 tahun,
atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan tidak lebih dari 6 tahun untuk tanaman tahunan. Lalu yang kedua, suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Lalu yang ketiga, itu seragam. Nah, suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang beda-beda. Lalu yang keempat, varietas tanaman yang dapat diberi PVT itu haruslah stabil. Nah, stabil di sini itu apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Lalu yang kelima, varietas harus diberi nama penamaan menjadi nama varietas yang bersangkutan. Nah, dalam pemberian namanya ini, itu ada beberapa ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 angka 6. Itu nama varietas tersebut harus terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis. Terus yang kedua, pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. Yang ketiga, penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT. Lalu yang keempat, apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir B atau dia menimbulkan kerancuan terhadap sifat varietas, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru. Lalu yang kelima, apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. Dan yang terakhir, nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ada juga varietas tanaman yang tidak dapat diberi PVT. Nah, ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Pasal 3. Varietas tanaman yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, yang dimaksud dengan varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan, dan lingkungan hidup itu misalnya tanaman penghasil psikotropika seperti ganja. Sedangkan yang melanggar norma agama itu misalnya tanaman yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan suatu norma agama tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Pada Alia, silakan. Terima kasih Syafina atas kesempatannya. Kemudian selanjutnya ada jangka waktu perlindungan varietas tanaman yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Jangka waktunya yaitu yang pertama 20 tahun untuk tanaman semusim dan yang kedua 25 tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktu perlindungan varietas tanaman ini dihitung sejak tanggal pemberian hak perlindungan varietas tanaman. Next slide. Kemudian subjek perlindungan varietas tanaman yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Nah, subjeknya ini merupakan pemegang hak perlindungan varietas tanaman, di antaranya yang pertama ada pemulia yang merupakan orang atau badan yang melaksanakan kegiatan pemuliaan tanaman atau yang menemukan dan mengembangkan varietas tanaman. Kemudian yang kedua, pemberi pekerjaan juga bisa menjadi pemegang hak PVT jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan kerja. Lalu yang ketiga ada pemberi pesanan hak PVT jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Alia buat kesempatannya.
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan kewajiban pemegang hak PPT. Pemegang hak PPT memiliki hak untuk menggunakan dan memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas yang digunakan untuk propagasi. Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan A. Memproduksi atau memperbanyak benih, B. Menyiapkan tujuan propagasi, C. Mengiklankan, D. Menawarkan, E. Menjual atau memperdagangkan, F. Mengekspor, G. Mengimpor, H. Mencadangkan untuk keperluan. Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PPT dan atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut. A. Varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PPT atau pendapat penanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas sifat esensial varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari penurunan itu sendiri. Yang C, varietas turunan esensial dimaksud pada butir A dan butir B dapat diperoleh dari mutasi induksi, variansi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dan varietas asal. Next slide, Vin. Pasal 7, varietas lokal masyarakat dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah. Ayat 3, pemerintah berkewajiban memberikan penanaman terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 4, ketentuan penanaman, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, serta instansi diberi tugas untuk melaksanakannya diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Pasal 8. Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ayat 2 dan ayat 3 berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Next, A. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus. B. Berdasarkan persentase. C. Dengan hadiah atau bonus. D. Dengan hadiah atau bonus yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Next slide, Vin. Kewajiban pemegang hak PPT. Pasal 9. Pemegang hak PPT berkewajiban A. Melaksanakan hak PPT-nya di Indonesia, B. Membayar biaya tahunan PPT, C. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PPT di Indonesia. 2. Dikecualikan dari kewajiban apabila pelaksanaannya PPT tersebut secara teknis dan atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia. Ayat 2 hanya dapat disetujui kantor PPT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PPT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Terima kasih Risma atas kesempatannya. Kemudian selanjutnya ada permohonan hak PPT. Prosesnya ini bisa dilakukan dengan yang pertama ada mengajukan permohonan hak PPT kepada kantor PPT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Lalu yang kedua membuat surat permohonan hak PPT. Nah, surat permohonan ini harus memuat yang A. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, B. Nama dan alamat pemohon, C. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemuda serta nama ahli waris yang ditunjuk, D. Nama varietas, E. Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau istilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. Dan terakhir, F. Gambar dan atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Melakukan pemeriksaan dokumen dalam waktu 30 hari kerja. Lalu yang keempat, apabila terdapat kekurangan persyaratan diberi perpanjangan waktu paling lama 3 bulan. Lalu yang kelima, apabila pemohon memerlukan tambahan waktu, jika waktu 3 bulan tersebut yang ada di proses keempat dapat diperpanjang paling lama 3 bulan berikutnya atas permintaan. Lalu yang keenam, ada apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon belum dapat memenuhi kekurangan kelengkapan yang diminta, permohonan hak PPT dianggap ditarik kembali. Nah, tapi pemohon
permohonan yang ditarik ini bisa diajukan lagi dengan melakukan proses dari awal. Next slide. Nah, lalu proses yang ketujuh, kantor PVT memberikan bukti perlindungan sementara. Nah, apabila bukti ini diberikan apabila semua persyaratan administratif telah disampaikan secara lengkap dan benar. Lalu yang ke-8, pengumuman selama 6 bulan. Yang ke-9, pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan substantif. Nah, ini diajukan selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya pengumuman. Lalu yang ke-10 ada pemeriksaan substantif. Yang 11, sidang komisi PVT. Lalu yang ke-12 merupakan hasilnya apakah diterbitkan sertifikat ataupun ditolak. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Zainab. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Alia atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan berakhirnya hak PVT. Dikarenakan 3 hal. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu. Yang kedua, karena pembatalan. Yang ketiga, karena pencabutan. Next, Vin. Karena berakhirnya jangka waktu, hak PVT berakhir dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, yaitu 20 tahun untuk tanaman musiman dan 15 tahun untuk tanaman tahunan. Selanjutnya, kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam daftar umum PVT dan mengumumkannya dalam berita resmi PVT. Next, Vin. Selanjutnya, karena pembatalan. Pembatalan hak PVT dilakukan oleh kantor PVT dengan alasan pembatalan yang pertama karena syarat-syarat kebaruan dan atau keunikan tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 dan angka 3. Yang kedua, karena syarat-syarat keseragaman dan atau stabilitas tidak dipenuhi sebagaimana dalam pasal 2 angka 4 dan angka 5. Selanjutnya, karena hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Atas pembatalan tersebut, maka semua akibat hukum dihapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT. Selanjutnya, kantor PVT akan mencatat putusan pembatalan hak dalam daftar umum PVT dan mengumumkannya dalam berita resmi PVT. Next, Vin. Selanjutnya, karena pencabutan. Pencabutan hak PVT dilakukan oleh kantor PVT dengan alasan pencabutan yang pertama, pemegang hak tidak membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 6 bulan. Yang kedua, syarat atau ciri-ciri varietas yang dilindungi sudah berubah. Yang ketiga, pemegang hak tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas. Yang keempat, pemegang hak tidak menyediakan benih varietas. Dan yang kelima, pemegang hak mengajukan pencabutan serta alasannya secara tertulis kepada kantor PVT. Selanjutnya, dengan dicabutnya hak PVT, maka hak PVT berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan. Selanjutnya, kantor PVT akan mencatat pencabutan tersebut dalam daftar umum PVT dan mengumumkannya dalam berita resmi PVT. Next, Vin. Selanjutnya, contoh hak PVT. Contoh varietas tanaman yang mendapatkan hak PVT adalah padi rojolele Srinuk yang berasal dari Kabupaten Klaten. Varietas baru dari padi rojolele ini merupakan upaya perbaikan terhadap padi rojolele yang sudah jarang ditanam karena memiliki beberapa kelemahan, seperti umur tanam yang panjang hingga 155 hari dan tinggi tanaman yang mencapai 160 cm yang mudah rebah sebelum panen, dan tidak tahan hama. Setelah dilakukan pengujian dan penelitian termasuk disandingkan dengan varietas pembanding, varietas padi rojolele yang baru, yaitu Srinuk, diterima hak PVT-nya karena dinilai telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Yang pertama yaitu memenuhi syarat kebaruan pada pasal 2 angka 2, di mana varietas Srinuk ini belum pernah diperdagangkan di Indonesia dan di luar negeri. Yang kedua, memenuhi syarat keunikan pada pasal 2 angka 3.
di mana varietas ini memiliki ciri karakter yang khas, yaitu memiliki umur tanam kurang dari 120 hari, tinggi tanaman 105 cm yang tidak mudah rebah, dan lebih tahan terhadap hama. Yang ketiga, memenuhi syarat keseragaman pada pasal 2 angka 4. Varietas ini tidak menyimpang dari sifat-sifat utama tanaman padi. Yang keempat, memenuhi syarat kestabilan pada pasal 2 angka 5, di mana varietas padi Rojolele Srinuk ini tidak mengalami perubahan pada sifat-sifatnya setelah diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus atau setelah ditanam berulang-ulang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Cece. Terima kasih. Terima kasih Zainab. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa diberikan melalui WhatsApp atau langsung di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.